siang Bulian. Selamat siang Pak Afin. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Gimana kabarnya Pak Afin? Kabar baik juga. Ya, begini Bulian. Jadi pertemuan kita pada hari ini, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena Ibu Lian sudah mempercayakan saya untuk membantu Ibu Lian dalam mengembangkan kompetensi Ibu Lian dalam kegiatan coaching. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan coaching, tentu ada beberapa hal yang akan kita diskusikan, akan kita bicarakan mengenai kegiatan coaching itu sendiri. Jadi, yang pertama mungkin saya menyampaikan beberapa hal yang akan saya amati dari kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Lian. Yang pertama mungkin langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang coach saat coaching. Itu langkah yang paling tepat itu Ibu Lian, TIRTA. Ya, TIRTA ini merupakan sebuah akronim dari tujuan. Ya, jadi seorang coach itu harus menanyakan kepada coachnya apa tujuan dari pertemuan mereka itu. Nah, kemudian identifikasi dan bencana. Ya, lalu yang terakhir tanggung jawab. Tentu Ibu Lian juga sudah tahu tentang ini. Lalu yang perlu saya ingatkan juga bahwa dalam kegiatan coaching Ibu Lian perlu menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama kemitraan. Dalam kemitraan ini antara coach dan coach itu bersifat sejajar, ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi kita harus membangun mitra dengan coach itu sendiri. Kemudian proses kreatif, lalu berikut memaksimalkan potensi dari coach. Nah, selain itu juga hal yang perlu diperhatikan itu adalah tentang kompetensi yang harus dimiliki seorang coach. Pertama, tentu kehadiran penuh ya Bulian, lalu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, itu hal yang perlu saya sampaikan. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi dari Bulian. Kira-kira hal apa yang mau dikembangkan sebetulnya dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi Bulian dari kegiatan hari ini? Baik Pak Afid, yang ingin saya kembangkan jangan habis bentar coaching hari ini, bagaimana ide saya mendengarkan secara penuh yang disampaikan oleh coach itu sendiri, dan tentunya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Luar biasa sekali harapan dari Bulian. Semoga prosesnya pun dapat berjalan dengan lancar. Kira-kira apa indikator keberhasilannya? Baik Pak Afin, terima kasih. Saya bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan langkah TIRTA dan menjalankannya sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Oke, melaksanakan coaching dengan langkah TIRTA, lalu kemudian menerapkan prinsip coaching. Ya, luar biasa sekali. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu bisa tercapai. Mari kita saling berkolaborasi. Selanjutnya kita menuju ke sesi coaching. Oke Ibu ya. Siap Pak. Oke, semoga sukses. Saya akan mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan dan setelah itu kita kembali berdiskusi ya Ibu Lian ya. Oh ya. Oke, selamat. Terima Silakan. kasih Pak. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Selamat sore Pak Elias. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Ya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Nah, saya ingin membahas tentang kelas dari Pak Elias. Adakah hal-hal yang ingin Bapak ceritakan? Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya yang saya mau ingin sampaikan atau yang saya ingin sharingkan terkait dengan pembelajaran di kelas saya itu permasalahan terhadap konsentrasi anak pada saat proses pembelajaran di kelas. Jadi mereka itu cepat sekali mengalihkan perhatian, mengalihkan konsentrasi, atau boleh dibilang bahwa sulit sekali untuk mereka konsentrasi selama proses pembelajaran di kelas. Jadi itu tantangan ya Pak?
Iya betul sekali Bu. Bapak rasakan, oh ya. Jadi bagaimana Bapak hadapi dalam menjaga fokus anak dalam selama proses pembelajaran itu, Pak? Baik, saya sudah mencobakan beberapa cara ya, terkait dengan permasalahan ini tadi, tapi saya belum menemukan solusi yang terbaik. Kira-kira apa? Gitu. Baik, mari kita bahas lebih dalam lagi mengenai hal ini, tantangan yang Bapak ceritakan, yang Bapak rasa kesulitan. Kapan biasanya anak-anak itu sulit fokus? Apakah terjadi sebelum dan sesudah momen tersebut? Baik, yang saya perhatikan, begitu mulai pembelajaran itu sudah mereka tidak fokus, tidak konsentrasi, baru mulai pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran berlangsung juga, jadi mereka tidak konsentrasi, tidak fokus, cepat sekali perhatian mereka itu ke tempat lain. Dan juga kalau saya memberikan tugas, itu mereka tidak fokus, tidak konsentrasi, sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh saya itu mereka tidak kerjakan dengan baik. Oke, baik Bapak. Saya ini memberikan solusi kepada Bapak, dan tentunya saya juga ingin mau bicarakan tentang ide-ide apa yang Bapak pikirkan untuk mengatasi masalah ini. Baik, saya mencoba untuk menggunakan media pembelajaran yang menarik. Itu yang saya akan lakukan. Baik, itu luar biasa Pak. Jadi Bapak sudah menemukan ide yang menarik. Jadi ide seperti apa itu Pak, kalau boleh tahu? Jadi merancang pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran itu ditayangkan kepada mereka, sehingga konsentrasi mereka, sehingga mereka membuat menjadi lebih fokus. Itu. Wah, itu ide yang bagus ya Pak. Jadi saya ingin memberikan saran berdasarkan pengalaman pengetahuan. Saya ingin bagaimana kalau Bapak itu mengatur jadwal yang lebih bervariasi, dan tentunya yang membuat anak itu semangat dalam belajar. Baik, luar biasa. Itu ide yang sangat bagus yang membantu permasalahan saya. Nanti saya mencoba beberapa di antaranya terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Bagus Pak. Terakhir, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi ini Pak? Baik, tentu yang paling bertanggung jawab adalah saya sendiri. Kemudian nanti saya berkolaborasi dengan teman sejawat. Tentu juga saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah. Wah, bagus sekali Pak ya. Saya akan selalu siap mendukung Bapak, dan tentunya kita akan bertemu lagi minggu ini ke depan ini untuk mengevaluasi perkembangan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang ya? Lega Bu, perasaan saya sangat plong sekali karena saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi terkait dengan bagaimana membuat siswa saya menjadi fokus pada saat proses pembelajaran berlangsung. Luar biasa. Tetap semangat ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, baik, selamat sore. Selamat sore. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Baik, luar biasa Ibu Lian atas praktik coaching yang sudah Ibu Lian lakukan. Bagaimana perasaannya sekarang? Baik, terima kasih Pak Afin. Perasaan saya hari ini sangat senang Ya. karena saya sudah memberikan solusi kepada coaching saya. Ya, luar biasa. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan. Secara umum, tadi saya sudah mencatat proses tirtanya sudah bagus, mulai dari tujuan sampai kepada tanggung jawab, dan Ibu sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa bahwa
keterampilan coach itu benar-benar sudah ibu terapkan dalam proses coaching yang ibu lakukan terhadap coach, sehingga juga tadi saya perhatikan coach bisa memberikan solusi atas masalahnya sendiri, ya luar biasa sekali itu. Tapi mungkin kalau bisa saya menyarankan lebih ditingkatkan lagi kehadiran penuhnya, Oh, ya. penuh merespon, kemudian kontak mata, kontak dengan coachnya juga perlu diperlukan. Saya rasa itu saja. Secara umum apa yang sudah ibu lakukan sangat luar biasa. Proses coachingnya juga saya lihat coachingnya juga nyaman, dan ibu Lian juga keterampilan coachingnya juga sangat bagus, ya. Kita